Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 53. Cincin. Dengan malu-malu, Alisa mencium pipi suaminya. Pria berwajah tampan itu tersenyum tipis saat bibir istrinya yang menempel di pipinya. Pria itu tidak akan puas bila tidak menjahili istrinya. "Sudah, Bi," ucap Alisa ketika ia mencium pipi kiri suaminya. "Belum, ini masih berat sebelah," ucapnya memberikan pipinya sebelah kanan. Alisa menelan air ludahnya dan kembali menjejaki kakinya untuk mencium pipi suaminya di sebelah kanan. "Sudah, Bi," ucapnya lagi. Atar kembali menggelengkan kepalanya. "Ini belum," ia menunjukkan keningnya. Pria itu sedikit menundukkan tubuhnya yang tinggi agar istrinya tidak kesulitan untuk mencium keningnya. Dengan sangat patuh Alisa menuruti perintah suaminya. Alisa mencium kening suaminya dan berdoa agar suaminya tidak meminta tempat yang lain lagi. "Bi, sudah," ucapnya. "Ini belum," ucap Atra menunjukkan hidung kemudian dagu. Alisa tetap mengikuti perintah suaminya. Ia mencium hidung mancung suaminya dan kemudian dagu suaminya yang sedikit ditumbuhi jenggot. "Sayang, yang ini cemburu," ucapnya yang menunjukkan bibirnya dengan jari telunjuknya. Alisa diam memandang wajah suaminya. Alisa tidak menyangka bahwa suaminya akan meminta cium darinya full seluruh wajah. "Tadi Habi hanya minta satu pipi," ucapnya protes. "Masa Isa tega, semuanya dicium kecuali dia," ucapnya dengan wajah yang memelas. "Habi hanya minta pipi satu," ucap Alisa mengangkat satu jarinya. "Semakin lama dia dapat giliran, semakin lama kita berangkat," ucapnya. Alisa memandang wajah suaminya dan memajukan bibir bawahnya. Alisa tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah suaminya. Alisa memejamkan matanya dengan sangat kuat dan memajukan bibirnya mengarah ke bibir suaminya. Alisa membuka sebelah matanya secara perlahan-lahan dan memandang suaminya. "Enggak jadi ya, Bi," ucapnya yang tersenyum lebar saat melihat suaminya yang menjauhkan wajahnya dari bibir istrinya. "Isa itu mau cium suami. Kenapa matanya seperti orang ketakutan?" ucapnya. "Isa belum biasa, Bi," ucapnya. Atar hanya diam memandang istrinya. "Mulai dari sekarang Isa harus biasakan," ucapnya. "Iya, Bi," ucap Alisa yang menundukkan kepalanya. "Nggak jadi kan, Bi?" ucapnya yang memandang wajah suaminya dengan takut-takut. Alisa tahu suaminya pasti marah saat melihat sikapnya, namun ia benar-benar belum terbiasa. "Tidak ada kata batal," ucapnya. Alisa diam dan menelan air ludahnya. "Cepat," ucapnya yang memajukan bibirnya. Alisa memandang wajah suaminya yang semakin dekat dengan wajahnya. Hembusan nafas suaminya semakin terasa olehnya. Alisa memejamkan matanya saat bibir suaminya menyentuh bibirnya. Tangan suaminya melingkar di pinggangnya. Atar melepaskan bibir istrinya setelah puas menikmati beri kecil dan tipis tersebut. Tangannya masih melingkar di pinggang istrinya. Ditatapnya wajah istrinya yang sudah berdiri sangat merah. Atar tersenyum dan menempelkan kedua telapak tangannya di pipi istrinya. Alisa memandang wajah suaminya. "Nggak ikhlas ya yang tadi," ucapnya. "Ikhlas, Bi," ucap Alisa. "Tapi saya lihat kamu seperti terpaksa," ucapnya dengan wajah yang sangat serius. Alisa diam saat mendengar ucapan suaminya. "Saya akan kembalikan yang tadi," ucapnya.
Mata Alisa terbuka lebar saat mendengar ucapan suaminya yang selalu menguntungkan diri sendiri dan merugikan dirinya. Attar tersenyum tipis dan mencium pipi istrinya kiri dan kanan, kening, hidung, dagu, dan bibir lembut istrinya. "Sudah, saya kembalikan," ucapnya dengan puas mencium bibir istrinya. Alisa hanya diam memandang wajah suaminya yang selalu menjahilinya. "Makasih, Bi," ucapnya sudah tidak tahu harus berkata apa lagi. Alisa hanya ingin bisa secepatnya keluar dari dalam kamar ini agar bisa secepatnya terbebas dari suaminya yang memiliki 1001 cara untuk menjebaknya. Attar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dikeluarkannya kotak kecil di dalam saku celananya dan membuka kotak warna biru pekat tersebut. Alisa memandang sepasang cincin dari dalam kotak tersebut. Attar memegang tangan istrinya dan masukkan cincin bulat di jari manis istrinya. "Pas sayang," ucapnya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Ini bukti bila Isa sudah punya hubby," ucapnya. Alisa menganggukkan kepalanya dan memandang wajah suaminya. "Pasangin," ucap Attar yang mengangkat tangannya. Alisa tersenyum mengambil cincin tersebut dan memasukkan cincin tersebut ke jari manis suaminya. Alisa tersenyum dan mencium punggung tangan suaminya. Attar mencium kening istrinya. "Sudah, kita ke rumah sakit. Lihat kondisi mama. Doakan agar Habi diterima sama mertua," ucapnya mencium kening istrinya. Chapter 54. Cemas. Alisa duduk di kursi belakang bersama dengan suaminya. "Isa sudah tidak sabar mau ketemu sama mama," ucapnya yang tersenyum memandang suaminya. Attar tersenyum memandang istrinya. Tangannya mengusap kepala istrinya. Attar menarik tubuh istrinya agar duduknya merapat dengannya. Tangannya melingkar di pinggang ramping istrinya. Alisa hanya diam saat posisinya begitu sangat dekat dengan suaminya. Lagi-lagi, ia merasa jantungnya yang berdegup dengan hebatnya. Alisa memejamkan matanya guna mengatasi detak jantungnya sendiri. "Iya, sebentar lagi kita sampai di rumah sakit," ucapnya yang mengeluarkan ponsel dalam saku celananya. "Isa gak sabar mulai kondisi mama, Bi," ucapnya memandang wajah suaminya. Attar tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. "Iya, mama sudah sarapan dan sekarang sedang dalam masa pemantauan dokter," ucapnya. "Apa mama ada nanyain Isa nggak, Bi?" ucap Alisa yang bertanya dengan suaminya. Ia bertanya layaknya seorang anak yang bertanya dengan ayahnya. "Apa mama punya pacar?" ucap Attar. "Ya nggak ada, Bi. Mama Isa nggak genit. Jadi ya sudah pasti nggak bakalan punya pacar. Mama cuma cinta sama papa Isa," ucapnya memberikan penjelasan dengan suaminya. Suaranya terdengar cukup keras dan wajahnya terlihat marah saat mendengar ucapan suaminya. "Kalau nggak punya pacar, berarti cuma kamu yang akan ditanya sama mama kamu," ucapnya yang tersenyum jahil. Alisa hanya menjaga bibirnya saat menyadari bahwa suaminya sengaja menjahilinya. "Tapi mana mungkin juga mama punya pacar. Mama nggak keluar rumah," ucap Alisa yang baru menyadari kondisi mamanya selama ini. "Insya Allah, sebentar lagi mama akan bisa jalan," ucapnya mencium punggung tangan istrinya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Selama ini, Isa selalu bermimpi agar mama bisa jalan, Bi. Isa kasihan, dan mama yang hanya berbaring di atas tempat tidur nungguin Isa pulang," ucapnya menangis memeluk suaminya. "Iya, kamu harus banyak berdoa. Semoga mama bisa seperti dulu lagi," ucapnya mengusap air mata istrinya. "Bi, makasih sudah mau menyelamatkan nyawa mama Isa," ucapnya. "Mama Isa sekarang sudah jadi mama Habi," ucapnya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
Atar menempelkan kepala istrinya di dadanya. Atar kemudian diam dan fokus dengan ponsel di tangannya. Alisa memandang keluar jendela dan sekali-kali memandang suaminya. Ia hanya diam sambil memandang layar ponselnya. Alisa cukup bingung apa yang akan lakukannya saat suaminya hanya diam dan seakan sibuk sendiri. Alisa baru menyadari bahwa saat ini dia sudah mulai terbiasa dijaili oleh suaminya. Bi, sudah sampai, ucap Alisa saat mobil suaminya sudah berada di parkiran rumah sakit. Atar mengangkat kepalanya dan memandang keluar jendela. Pria itu sedikit tersenyum memandang istrinya. Dimasukkannya ponselnya ke dalam saku celananya dan membuka pintu mobilnya. Alisa tersenyum dan keluar dari dalam mobil saat suaminya buka pintu mobilnya. Atar memandang wajah istrinya. Jari jempolnya mengusap pipi istrinya. Nanti dikirain mama, saya sudah siksa anaknya, ucap Atar yang bersihkan sisa air mata istrinya. Alisa tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Atar masuk ke dalam rumah sakit bersama dengan istrinya. Tangannya melingkar di pinggang istrinya. Atar menutupi kegugupannya dengan berpura-pura sibuk bermain ponselnya. Namun sebenarnya, pria itu begitu sangat gugup untuk bertemu dengan mertuanya. Walau bagaimanapun, caranya untuk menikahi anak gadis orang sangat tidak baik. Ia memanfaatkan kesulitan wanita yang sudah menjadi istrinya agar mau menikah dengannya. Tangan Habi dingin, ucap Alisa dengan tatapan matanya yang polos. Atar tersenyum memandang istrinya. Rasanya tidak mungkin bila harus mengatakan kepada istrinya bahwa dia sangat gugup. Pria itu sangat malu untuk mengakui hal tersebut. Isa sering mengalami hal seperti ini bila Isa sedang ketakutan, ucapnya dengan wajah polosnya. Atar tersenyum memandang istrinya. Saat ini ia sudah tidak mampu untuk menjawab ucapan istrinya. Bi, nanti gimana cara Isa? Jelaskan ke mama ya, Bi. Abi pasti ngerasa tangan Isa dingin, ucapnya. Kamu gak usah pikirkan itu. Saya akan menjelaskan dengan mama, ucapnya yang membuka pintu kamar rawat mertuanya. Alisa masuk ke dalam kamar tersebut. Alisa memandang mamanya yang berbaring di atas tempat tidur. Alisa berlari agar bisa secepatnya memeluk mamanya. Mama, ucap Alisa yang menangis memandang mamanya. Nur menangis memeluk tubuh putrinya. Mama, Isa senang karena mama masih ada untuk Isa, ucapnya. Maafkan mama nak, mama gak bisa memberikan Isa kehidupan yang layak dan kebahagiaan. Mama hanya bisa memberikan Isa beban, ucapnya dengan isak tangisnya. Mamanya yang ngomong seperti itu. Isa gak mau dengar mama bicara seperti ini. Mama mau berjuang hidup untuk Isa. Itu sudah kebahagiaan terbesar untuk Isa, Ma, ucapnya. Gimana kondisi Isa? Ucap Nur yang sedikit mendorong tubuh putrinya. Nur ingin memastikan bahwa kondisi putrinya sangat baik. Isa baik, Ma. Mama bisa lihat sendiri, ucap Alisa tersenyum lebar dengan air mata yang masih terus menetes. Apa bukan Isa ya donor ginjal untuk Mama? Alisa menggelengkan kepalanya. Isa nggak tahu siapa yang jadi pendonor ginjal untuk Mama, tapi Bang Atar yang carikan semuanya, ucap Alisa. Nur dia memandang putrinya. Ia memandang putrinya yang sudah sangat jauh berbeda. Pakaian dipakai oleh putrinya terlihat bukan baju murah seperti yang selama ini dipakai oleh putrinya. Sepertinya apa yang dikatakan oleh perawat rumah sakit itu memang benar. Nur memandang pria berdiri di samping putrinya. Pria itu tampan, usia juga terlihat sudah mapan. Assalamualaikum, Ma, ucap Atar yang menyalami tangannya. Waalaikumsalam, jawab Nur. Nama saya Atar, Ma. Saya sudah menikah dengan Alisa. Sekarang saya suaminya. Nur tidak tahu harus berbicara apa. Ia hanya menganggukkan kepalanya. Alisa tersenyum memandang suaminya.
Bi, Isa mau bicara sama Mama, ucapnya. Atar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saya ke ruangan saya sebentar, ucapnya. Chapter 55. Pengakuan. Bi, Isa mau bicara sama Mama sebentar, ucap Alisa. Atar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saya akan ke ruangan saya sebentar, ucapnya yang memandang istrinya. Iya Bi, jawab Alisa yang tersenyum memandang suaminya. Nanti Habi akan menjelaskan dengan Mama, ucapnya yang berbisik di telinga istrinya. Iya, ucap Alisa sedikit tersenyum. Diciumnya kening istrinya cukup lama. Atar memandang wajah istrinya dan mengusap kepala istrinya. Nur yang berbaring di atas tempat tidur hanya diam memandang putrinya bersama dengan pria asing yang sudah menjadi suami putrinya. Semua ini masih terasa asing baginya. Pria yang baru dilihatnya saat ini sudah menjadi menantunya. Ma, saya tinggal dulu. Nanti saya akan kembali ke sini, ucapnya sambil menempelkan punggung tangan mertuanya di keningnya. Nur tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Alisa memandang suaminya yang keluar dari dalam kamar. Alisa memeluk mamanya dan kembali menangis. Ini semua seperti mimpi untuk Isa. Isa nggak menyangka kalau Isa masih bisa peluk mama, ucapnya sambil menangis. Nur mengusap punggung putrinya. Mama minta maaf karena mama menyusahkan Isa. Mama tidak tahu seperti apa Isa melewati ini semua, ucapnya. Mama jangan bicara seperti ini. Isa nggak mau dengar mama ngomong seperti ini, ucapnya mengusap air mata mamanya. Nur hanya menangis menatap wajah putrinya. Suatu mama dalam kondisi kritis, Isa ditawarkan sama teman Isa untuk jual diri, ucap Alisa. Nur menangis saat mendengar ucapan putrinya. Isa tidak melakukan itu kan? Bila Isa melakukan itu, Mama tidak akan pernah bisa maafkan diri Mama sendiri. Mama malu bertemu sama Papa dan juga Rehan adik Isa. Papa pasti benci Mama, ucap Nur yang sudah tidak mampu menahan tangisnya. Alisa menggelengkan kepalanya. Isa berada dalam dua pilihan, melakukan hal itu atau mengikhlaskan Mama. Isa harus mendapatkan uang untuk biaya rumah sakit dan operasi pengangkatan ginjal Mama. Waktu itu, Isa hanya menangis dan pertimbangkan apa harus Isa lakukan. Isa sempat berpikir, apakah Isa akan melakukan hal tersebut atau mau Mama pulang dengan kondisi yang sudah sangat kritis. Pihak rumah sakit akan melepaskan alat-alat dipasang di tubuh Mama bila Isa enggak dapat uang. Isa enggak tahu harus mengadu pada siapa. Biasanya ada Ferdi yang selalu menemani Isa. Dia selalu memberikan Isa bantuan. Dia selalu berusaha menenangkan Isa dan menguatkan Isa. Namun kemarin, Isa hanya bisa menangis sendiri. Isa menghadapi semuanya sendiri. Isa sudah tidak punya uang sama sekali. Jangankan untuk biaya berobat Mama, untuk makan aja Isa nggak ada duit. Jatah makan Mama di rumah sakit nggak dikasih karena Mama dalam kondisi koma. Terkadang, teman-teman di kampus mentraktir Isa makan bila mereka punya uang, ucap Alisa menangis menceritakan dengan mamanya. Bagaimana Isa bisa berjumpa dengan suami Isa? Namanya Atar, ucap Nur. Iya Ma, namanya Atar. Isa jumpa dengannya hanya sekali. Waktu itu Isa ikut kerja jadi cleaning service di perusahaan Om Wisnu. Waktu Isa bersihkan ruangan direktur utama, Isa bekerja saat jam makan siang. Isa nggak tahu kalau di dalam ruangan ternyata ada dia. Isa nggak pernah ngambil jam makan siang Isa, karena Isa ingin pulang cepat ke rumah biar bisa ngurusin Mama. Mungkin dia tahu kalau Isa mau makan. Dia sengaja beli makanan siang untuk Isa dan mengajak Isa makan siang di ruangannya. Ucap Alisa menceritakan kepada mamanya bagaimana pertemuan awalnya dengan suaminya. Isa malu Ma sama dia. Isa nggak tahu ternyata yang punya perusahaan itu dia. Isa sudah beranggapan bahwa dia adalah pegawai CCTV yang memasang CCTV di perusahaan itu. Ucap Alisa menceritakan bagaimana kisahnya.
Nur tersenyum saat mendengar ucapan putrinya. Nur tahu putrinya sangat polos. Jadi, makasih yang banyak-banyak itu dari dia, ucap Nur yang seakan tidak percaya. Iya ma, setelah itu Isa selalu dapat makan siang. Isa ketemu sama Habi secara tidak sengaja di rumah sakit ini ma. Waktu Isa keluar ke kamar mandi, Isa nabrak dia. Isa juga nggak pernah tahu bahwa rumah sakit ini punya dia. Isa, panggilannya Habi. Habi itu apa artinya? Ucap Nur. Habi itu artinya suami ma. Awalnya Isa panggil dia Om. Sepertinya dia malu Isa panggil Om. Jadi dia minta dipanggil Habi. Ucap Alisa menjelaskan dengan bibir yang maju ke depan. Nur tersenyum saat mendengar ucapan putrinya. Dia meminta Isa untuk menikah dengannya. Isa sudah nggak mikir apa-apa lagi waktu itu. Menurut Isa, ini jalan yang terbaik untuk Isa ma. Isa butuh seseorang untuk tempat Isa bersandar dan mengadu. Isa benar-benar nggak sanggup menanggung beban ini sendiri. Tanpa pikir panjang, Isa menerima permintaannya. Dia meminta agar Isa menikah dengannya sebelum mama dioperasi dan Isa menerimanya. Apa dia baik? Tanya Nur. Walaupun Nur tahu dari sikap pria itu terlihat begitu sangat baik dan sopan, namun dia tetap ingin memastikannya langsung. Dia sangat baik ma. Isa juga nggak tahu kenapa dia minta Isa untuk menjadi istrinya. Apa dia kasih hal lihat Isa? Ucap Alisa. Laki-laki yang baik, dia akan minta Isa untuk menjadi istrinya. Bila dia ingin memanfaatkan Isa pada waktu itu, dia pasti bisa melakukannya. Namun, melihat kondisi Isa seperti ini, dia justru ingin menjadi orang yang bisa melindungi Isa, ucap Nur yang memandang wajah putrinya. Chapter 56. Nasihat Mama. Laki-laki yang baik, dia akan minta Isa untuk menjadi istrinya. Bila dia ingin memanfaatkan Isa pada waktu itu, dia pasti bisa melakukannya. Namun, melihat kondisi Isa seperti ini, dia justru ingin menjadi orang yang bisa melindungi Isa, ucap Nur yang memandang wajah putrinya. Alisa tersenyum mendengar ucapan mamanya. Nur dia memandang putrinya. Nur terbayang wajah pemuda yang selalu setia mendampingi putrinya. Apa Isa nggak ingat sama Ferdi? Ucap Nur. Nur tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Ferdi saat kembali nanti. Waktu itu yang Isa ingat cuma mama. Isa sudah tidak memikirkan apa-apa lagi, ucapnya. Bagaimana bila nanti Ferdi datang? Ucap Nur. Nur tahu bahwa pria itu sangat menyukai putrinya. Bahkan pria itu sangat tulus terhadap putrinya. Alisa tersenyum memandang mamanya. Ferdi pasti ngerti ma kondisi Isa. Ferdi itu teman Isa yang paling baik. Dia pasti mengerti alasan Isa, ucap Alisa tidak pernah mengetahui perasaan sahabatnya tersebut. Nur hanya diam saat mendengar ucapan putrinya. Apapun yang dilakukan oleh putrinya semuanya hanyalah untuknya. Kita tidak pernah bisa mengetahui takdir hidup kita, ucapnya. Isa juga gak pernah bermimpi punya suami seperti Bang Atar ma, ucapnya yang tersenyum. Sudah berapa hari Isa menikah? Tanya Nur. Baru sehari ma, jawab Alisa. Apa Isa sudah melakukan itu? Tanyanya. Maksudnya ma? Tanya Alisa. Tidur berdua? Tanya Nur. Alisa menganggukkan kepalanya. Isa sebenarnya enggak mau ma tidur berdua sama Habi, tapi Habi memaksa. Isa merasa diri Isa berdegup dengan sangat kuat. Isa juga kesulitan untuk bernapas bila Isa dekat dengan dia, apalagi satu kamar dengan dia, ucapnya. Nur tersenyum mendengar jawaban putrinya. Itu karena awal, nanti lama-lama Isa akan terbiasa. Isa sudah melakukan itu, tanya Nur. Melakukan itu apa ma? Tanya Alisa. Melakukan hubungan suami istri? Tanyanya. Alisa menggelengkan kepalanya.
Belum ma, jawabnya. Kenapa? Tanya Nur. Isa belum siap, jawabnya. Apa dia tidak minta? Tanya Nur. Alisa menggelengkan kepalanya. Habi hanya minta dicium saja, ucapnya begitu sangat malu saat menceritakan hal tersebut kepada mamanya. Nur tersenyum saat mendengar jawaban polos putrinya. Bila dia sudah jadi suami Isa, melakukan hal itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai istri. Isa harus mau. Bila Isa enggak mau, maka akan berdosa, ucap Nur. Isa takut ma, jawabnya. Nur hanya sedikit tersenyum saat mendengar ucapan putrinya. Mama bahagia kalau Isa bahagia. Mama juga sangat berterima kasih karena Mama punya anak seperti Isa, ucapnya yang menangis. Alisa memeluk mamanya. Isa merasa Habi memang superhero untuk Isa. Dia menyelamatkan nyawa Mama. Dia menyelamatkan hidup Isa. Pada waktu itu Isanya berpikir akan ikhlas melepaskan Mama, ucapnya dengan suara tangisnya. Isa benar-benar sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Isa takut bila Isa jual diri untuk pengobatan Mama, dan bila Mama dipanggil, Mama justru malah masuk neraka karena dosa Isa, ucapnya dengan rasa sesak di dadanya. Mama lebih memilih mati daripada harus Isa melakukan hal itu, ucapnya. Ibu dan anak itu tidak ada henti-hentinya menangis saat mereka bercerita berdua. Mama, Isa sekarang banyak duit, ucapnya tersenyum menang mamanya setelah mereka puas bercerita dan menangis. Nur tersenyum saat mendengar ucapan putrinya. Isa punya duit berapa? Tanyanya. Waktu Isa nikah sama Habi kasih Isa maharnya uang $5.000, ucapnya. Kalau dirupiahkan itu berapa? Tanya Nur. 70 juta ma, ucap Alisa tersenyum lebar. Nur seakan tidak percaya saat mendengar ucapan putrinya. Banyak sekali, ucapnya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Alisa mengeluarkan uang dari dalam tasnya, $100. Isa sengaja bawa $100 ke sini untuk Mama, ucapnya yang menyelipkan uang itu ke tangan mamanya. Nur diam saat memegang uang dolar tersebut. Mama nggak nyangka bisa pegang uang dolar. Ini berapa jumlahnya? Ucap Nur. Sekitar 1.400.000 ma, jawab Alisa. Satu lembar ini saja sudah 1.400.000, ucapnya. Iya ma, jangan hilang ya uang mama, ucap Alisa. Nur tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Isa jadi istri keberapa? Tanya Nur yang ragu untuk bertanya kepada putrinya. Namun dia juga ingin tahu seperti apa status putrinya saat ini. Yang pertama ma, jawab Alisa. Dia belum pernah menikah? Tanya Nur. Katanya belum ma, jawab Alisa. Mama lihat dia sangat ganteng. Apa mungkin dia tidak pernah menikah? Tanya Nur. Alisa menganggukkan kepalanya. Pengakuannya sama Isa, dia belum pernah menikah ma, ucapnya. Nur tersenyum. Alhamdulillah, yang penting Isa nggak ambil suami orang, ucap Nur.